Stunting dan kekurangan energi kronik pada ibu hamil serta balita masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022 menunjukkan prevalensi stunting mencapai 21,6% dan KEK pada ibu hamil sebesar 36,8%. Angka ini melampaui batas ambang yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 20% untuk dikategorikan sebagai masalah kesehatan masyarakat kronis. Sistem pemantau next. Sistem pemantauan yang saat ini digunakan masih bersifat manual dan belum terintegrasi secara digital, sehingga seringkali gagal dalam mendeteksi resiko stunting sejak dini, terutama di daerah terpencil. Tingginya prevalensi KEK dan stunting dapat terjadi karena deteksi resiko yang tidak akurat dan kurangnya kesadaran gizi di keluarga. Selain itu, saat ini belum ada platform yang dapat menjadi media preventif pemantauan KEK dan stunting. Next. Kami memperkenalkan Si Gizi, asisten gizi cerdas untuk ibu hamil, deteksi dini KEK dan stunting, konsultasi gizi praktis. Si Gizi adalah aplikasi digital berbasis machine learning untuk mendeteksi dini risiko stunting pada balita dan KEK pada ibu hamil, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Target pengguna Si Gizi meliputi ibu hamil usia 18 hingga 45 tahun, orang tua dengan balita umur 0-2 tahun, dan tenaga kesehatan seperti bidan dan kader posyandu. Aplikasi ini juga menyasar masyarakat dengan pendapatan dan pendidikan rendah, terutama di daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Fitur utamanya mencakup prediksi risiko gizi serta chatbot interaktif untuk konsultasi gizi secara real time. Next. Dibandingkan dengan aplikasi serupa seperti SehatQ, Halodoc, dan iPosyandu, Si Gizi unggul karena menggunakan teknologi prediksi dan edukasi berbasis data, menjadikannya solusi preventif yang tepat sasaran dan inklusif. Next. Lalu bagaimana Si Gizi ini bisa menjawab sebuah permasalahan? Jadi Si Gizi ini tadi menawarkan 3 fitur utama. Yang pertama adalah prediksi kejadian KEK. Lalu yang kedua itu adalah prediksi kejadian stunting. Dan yang terakhir adalah chatbot edukasi yang interaktif. Yang nantinya flow-nya dalam penggunaan aplikasi ini adalah nanti user tinggal melakukan sign up dan login. Yang nantinya akan masuk ke homepage. Nanti user tinggal memilih dari 3 fitur tersebut yang nantinya akan mengeluarkan output masing-masing. Dan semisal user setelah selesai menggunakannya, user tinggal melakukan logout. Dan di kiri ini adalah mockup untuk desain terkait Si Gizi. Lalu bagaimana Si Gizi berjalan? Si Gizi memiliki 3 fitur utama. Yang pertama, chatbot layanan gizi yang memberikan edukasi dan informasi mendasar mengenai KEK, stunting, dan juga seputar gizi, sehingga user menjadi lebih memahami dan peduli terhadap masa tumbuh kembang janin dan anak. Yang kedua adalah fitur prediksi stunting yang memungkinkan terjadinya stunting, memberikan prediksi kemungkinan terjadinya stunting pada balita berdasarkan data yang akan diinput. Biasanya data yang dikumpulkan ini ada data kesehatan, demografi, sosial dan ekonomi, dan juga data konsumsi anak. Dan yang terakhir ada fitur prediksi KEK yang memberikan kemungkinan KEK yang akan dialami oleh ibu hamil berdasarkan data yang diinput. Biasanya data yang diinputkan itu meliputi data kesehatan, demografi, dan juga riwayat kehamilan. Berikut adalah demonstrasi penggunaan Si Gizi. Jadi di sini user akan melakukan sign up dan login. Dan tadinya di sini akan ada 3 fitur chat utama. Yang pertama ada chatbot. Ini adalah tampilannya. Dan berikut adalah respons dari chatbot tersendiri. Selanjutnya ada prediksi stunting. Nantinya data yang diinputkan ini akan diisi dengan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing user. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah prediksi KEK. Sama seperti sebelumnya, yang di sini akan diisi oleh beberapa parameter yang akan dibutuhkan.
berikut untuk outputnya. Semisal telah selesai, user tinggal melakukan logout dan selesai. Pada tahap pengembangan Sigizi, kami berencana untuk melakukan pilot test di 1 kabupaten target. Pada bulan pertama, akan dilakukan finalisasi desain UI UX dan integrasi model ML yang diikuti dengan uji coba internal dan peluncuran versi beta aplikasi. Hal ini juga akan diikuti dengan pelatihan kader ataupun bidan menggunakan Sigizi. Sehingga dalam waktu 6 bulan, evaluasi akan dilakukan dan menentukan keputusan untuk menjangkau skala yang lebih luas. Pada periode 6 bulan pertama, proyek ini diperkirakan akan membutuhkan dana pengembangan sebesar 22 juta rupiah. Dana ini akan digunakan dan dialokasikan untuk kebutuhan tools dan teknologi pendukung, serta API dan teknologi pendukung lainnya.